Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gilang Malam, di part 9 ini adalah part terakhir ya di cerita Ririwa Numbawa Mamala. Jadi terima kasih ya buat sahabat Gilang Malam yang sudah mendengarkan dari part pertama. Insya Allah saya akan bikin yang full versionnya ya. Baik sahabat Gilang Malam, tidak usah harus menunggu lama lagi. Ririwa Numbawa Mamala. Terperanjat Kang Sahuri saat melihat sosok yang mengerikan itu ternyata Nini Kaena. Tapi yang membuat Kang Sahuri kaget, Nini Kaena dengan bentuk lain, dengan bentuk rupa yang sangat menjijikan dan menakutkan. Dengan berjalan merangkak dan wajah yang sangat aneh, juga matanya hanya putih tanpa ada hitamnya. Kaena? Terlihat Kang Sahuri mundur beberapa langkah dengan keringat dingin bercucuran di wajahnya. Sesekali Kang Sahuri menelan ludahnya sendiri dengan perasaan tidak percaya apa yang dia lihat. Getih, getih. Nini Kaena hanya mengucap darah yang keluar dari mulutnya. Dengan lendir yang menjijikan menetes di mulutnya. Tatapan Nini Kaena sangat tajam. Matanya seperti kucing menyala di kegelapan dengan nafas berat keluar dari hidungnya. Dok, Kang Sahuri berdejut kencang detak jantungnya saat melihat Nini Kaena berhenti pas di tempat Kang Sahuri bersembunyi. Menyeringai sambil menoleh ke arah kiri jalan tepatnya di mana Kang Sahuri bersembunyi. Hehehe, hakaneun aing. Nini Kaena tertawa sambil bilang makanan dia. Dan Nini Kaena mendekat ke arah Kang Sahuri. Melihat Nini Kaena mendekat Kang Sahuri tidak bisa bergerak seakan terkunci badannya. Hanya tatapan kosong dan pasrah apa yang akan terjadi. Semakin dekat Nini Kaena ke arah Kang Sahuri, semakin degup jantung Kang Sahuri pun terpompa tak berirama. Dalam pikirnya Kang Sahuri mungkin malam ini malam terakhir buat dirinya. Menetes bulir bening membasahi wajah Kang Sahuri. Nini Kaena terlihat berdiri dengan perubahan yang tidak bisa dibayangkan oleh Kang Sahuri malam itu. Gigi runcing memanjang, kuku tajam, rambut beruban terlihat jelas oleh Kang Sahuri. Badan Nini Kaena sedikit membungkuk, kakinya terlipat seperti kaki anjing, dan mulutnya memanjang menjulurkan lidahnya dan mengeluarkan lendir seperti kelaparan. Kudu paeh sia Sahuri. Tiba-tiba Nini Kaena menyebut nama Kang Sahuri agar mati malam ini. Terbelalak mata Kang Sahuri saat mendengar Nini Kaena menyebut namanya. Tiba-tiba Nini Kaena menghilang di depan mata Kang Sahuri. Kang Sahuri sempat mencari di mana Nini Kaena yang tiba-tiba hilang dengan cepat di depan matanya. Bapak, tiba-tiba Neng Uma bangun dari tidurnya dengan menyebut nama Kang Sahuri. Melihat Neng Uma bangun dengan memanggil Kang Sahuri, membuat Kesi kaget dan langsung mendekat dan memeluk badan mungil Neng Uma itu. Kenapa Neng? Tanya Kesi sambil memeluk dan mengelus rambut Neng Uma. Bapak mana Bapak? Ucap Neng Uma sambil menangis. Kenapa dengan Bapak? Neng Uma hanya menangis sambil menyebut Kang Sahuri dengan menyembunyikan wajahnya di badan ibunya itu. Melihat gelagat Neng Uma, Kesi berpikiran tak karuan, ketakutan dan khawatir terlihat di wajah Kesi malam itu. Kang, gumam Kesi dengan lirih. Tiba-tiba terdengar teriakan lirih seperti kesakitan. Kang Sahuri terperanjat dan berdiri mencari tahu di mana sumber suara itu. Panas, ampun. Sekarang terdengar teriakan minta ampun dengan kepanasan. Kang Sahuri hanya waspada dan dengan lirikan kesana kemari melihat siapa dan di mana sumber suara itu. Loh, suara terjatuh dan Kang Sahuri terbelalak melihat yang jatuh itu ternyata Nini Kaena dengan darah segar keluar dari mulutnya. Sesak terdengar dikeluarkan oleh Nini Kaena dengan susah payah mencoba berdiri dan dipaksakan.
Tapi tatapan dan wajahnya masih mengeluarkan aura kebencian dan sekarang dia menyebut nama yang sangat asing di telinga Kang Sahuri. Eyang Puspa. Nini Kaina menyambat atau memanggil seseorang. Di kejauhan terlihat cahaya putih mendekat dengan cepat dan mencoba menyerang ke arah Nini Kaina. Tapi tak lama terlihat juga cahaya merah berbentuk bola api menyusul cahaya putih dan beradu menimbulkan getaran, membuat inggeng atau getaran terasa kuat. Saling beradu cahaya putih dan merah sekarang di langit. Percikan terlihat jelas layaknya kembang api. Membuat Kang Sahuri keheranan dengan apa yang dilihat. Sesekali Kang Sahuri melihat dengan waspada ke arah Nini Kaina. Tapi Nini Kaina tewala kaya, tidak punya tenaga. Lemah dan terkapar di atas jalan yang berbatu itu. Kembali Kang Sahuri melihat fenomena yang baru dilihatnya seumur hidupnya. Ada apa dan kenapa? Gumam Kang Sahuri. Gelak tawa terdengar di atas langit begitu jelas, membuat Kang Sahuri begidik ngeri. Manusia, wawanian silai ngelawan kami. Sekarang terdengar suara tanpa wujud berbicara, manusia beraninya melawan saya. Tapi hanya kilatan cahaya putih itu sekarang layaknya hujan menghujam bumi bertambah banyak dan terus menimbulkan kilatan cahaya, membuat langit yang dilihat Kang Sahuri berkilauan. Cahaya merah api juga bertambah besar, membentuk perisai, membendung serangan kilatan cahaya putih itu. Yang membuat terperanjat Kang Sahuri, cahaya merah itu mengecil dan terdengar raungan dan rintihan, memakakan telinga yang siapa mendengarnya malam itu. Sah si laing manusia. Jeritan yang terdengar oleh Kang Sahuri, suara itu bilang siapa kamu manusia, dan terdengar menyebut kata tobat. Tapi kilatan cahaya putih tak terlihat mengurangi serangannya. Walau lawan yang berteriak tobat dan semakin deras menghujam tanpa belas kasihan. Dengan itu tubuh Nini Kaina hilang juga, suara teriakan tanpa wujud. Hanya kebingungan terlihat di wajah Kang Sahuri. Dan Kang Sahuri mencoba keluar dengan wajah masih jelas ketakutan bercampur aneh apa yang dialaminya. Alhamdulillah. Moal aya kawasanan dengan mung izin Allah. Tidak ada kekuatan dan ini izin Allah. Ucapan seorang dengan baju putih dengan tasbih di tangan kanannya. Darah segar kental dikeluarkan Nini Kaina dari mulutnya. Terkulai lemah tak berdaya terbaring di lantai goa. Sesekali tangan kanannya memegang dada sambil kembali batuk, darah tak henti-henti. Luka lebam seperti bekas telapak tangan tergambar jelas di punggung Nini Kaina yang menyisakan kulit dan tulang itu. Meringis menahan tangis diperlihatkan Kaina menahan sakit tak terkira. Di altar batu juga junjunan mereka yaitu Eyang Pusparengge bersandar di singgasananya tidak jauh berada dengan Nini Kaina. Tapi Eyang Puspa masih bisa menetralisasi bekas serangan itu dengan sisa kekuatan gaibnya. Eyang Puspa mencoba membuka pakaiannya yang terlihat sudah menempel dengan kulitnya karena luka bakar yang terlihat menghitam di sebelah dada kanannya. Sambil menahan sakit, Eyang Puspa membuka pakaiannya. Manusia, delekeun siawa walas di kami. Ucap Eyang Puspa akan membalas semua ini. Tapi tidak dipungkiri dari wajah Eyang Puspa tergambar kepanikan dan penuh tanda tanya siapa yang tadi bisa menyerang dengan babi buta. Layaknya hujan menghujam bumi begitu derasnya. Saha si laing? Eyang Puspa penasaran dengan siapa dia tadi berhadapan. Sudah menggunakan semua kekuatannya tapi tidak bisa membendung serangan dari manusia yang tidak bisa dia pikirkan. Amarah, dendam menjadi satu dirasakan Eyang Puspa malam itu. Dia berdiri dan menghampiri Kaina yang tergeletak di lantai goa. Eyang Puspa mendekat dan melihat Nini Kaina terkena luka parah yang sangat fatal. Dengan sisa kekuatannya, Eyang Puspa memejamkan matanya dan berkomat kamit dan menempelkan telapak tangannya di punggung Nini Kaina. Getaran panas dirasakan Nini Kaina dan tak lama Nini Kaina tersadar dan terperanjat sambil mengucap, "Warta!" Menggeser tubuh Nini Kaina dan melihat ke arah Eyang Puspa. Tahu Eyang Puspa yang ada di sampingnya.
Nini Kaena langsung bersujud dan meminta ampun kepada Eyang Puspa. "Ampun Eyang." Sedikit gelagapan Nini Kaena meminta pengampunan. "Maafkan saya Eyang. Akibat kebodohan saya Eyang terkena dampak." Eyang Puspa berdiri dan menatap ke arah Nini Kaena yang sedang bersujud kepadanya. "Berdiri Kaena." Nini Kaena pun berdiri dan menundukkan kepalanya tanpa berani memandang wajah Eyang Puspa. Dengan sedikit keberaniannya Nini Kaena pun bertanya, "Sembah ampun di kaula Eyang. Simkuring siap narima hukuman naon bae nu bakal Eyang jatuhkeun." Nini Kaena siap menerima hukuman dari Eyang Puspa. Hanya geraman yang dikeluarkan dari mulut Eyang Puspa. Tangan Eyang Puspa memegang pundak Kaena dan kembali berbicara. "Tidak jadi masalah Kaena. Tapi dari sekarang kita jangan gegabah. Harus menyembuhkan diri dulu. Eyang mau nguja mendi dulu di Galunggung." Eyang Puspa memaafkan kesalahan Kaena dan Eyang Puspa mau bertapa di Gunung Galunggung. "Bawa si Haryati kasih si Cimanuk. Aya hiji patempatan nu buni jeung aman. Ke hiji waktu bakalan aya budak awewe anu sanasib jeung sarua jeung si Haryati. Gunakeun eta budak jadikeun wadah si Haryati. Ke si Haryati bakalan sampurna deui jiga baheula." Eyang Puspa menyuruh Kaena dan Kidamini untuk membawa jasad Nyi Haryati ke pinggir kali Cimanuk. Di sana ada tempat yang aman. Dan suatu hari bakalan ada perempuan yang datang yang bisa membangkitkan Nyi Haryati. Cerita Nyi Sumi. Untuk melawan dan membalas dendam untuk sekarang sudah tidak mungkin. Karena kekuatan Eyang masih di bawah manusia-manusia itu. Nini Kaena hanya mengangguk mengerti dan tak lama Kidamini datang dan Nini Kaena menceritakan kejadian yang dialaminya. Bersama Eyang Puspa dan tidak lupa menceritakan amanat dari Eyang Puspa. Kidamini dengan penuh hormat kepada Eyang Puspa mengiyakan segala apa yang dia dengar dan akan menjalankan perintahnya. "Tapi si Warta geus dialapatina," ucap Eyang Puspa. Eyang Puspa memberitahu bahwa Juragan Warta sudah diambil nyawanya. Senyum mengembang terlihat di wajah Kaena dan Kidamini. Tapi di dalam hati kecilnya mereka belum puas. Jika warga Hurpaganti belum terkena hukuman dari mereka. Seakan tahu apa yang ada dalam pikiran Damini, Eyang Puspa kembali berbicara. "Damini, ke eta mah aya waktuna ari arek males ka nyeri hate si lain ka warga mah. Tungguan kami beres muja medi." Damini hanya menundukkan kepalanya dan tak bisa berbicara apa-apa lagi. Eyang Puspa pun berpamitan dan hilang dengan cepat untuk menuju Gunung Galunggung untuk bertapa. Di pagi hari para warga sudah berkerumun di rumah Juragan Warta. Bisik-bisik terdengar saling tanya jawab tentang kematian Juragan Warta yang menggemparkan itu. Keanehan, keganjilan saat para warga melihat jasad dari kepala desa itu. Isak tangis sesugukan terdengar. Tangisan itu berasal dari Nyi Kesi yang ada di pojokan rumah sambil ditenangkan oleh sebagian ibu-ibu pelayan. Kang Sahuri yang ada di ruangan tengah sedang berbincang dengan tokoh masyarakat. Tapi Kang Sahuri tidak menceritakan kejadian yang mengerikan yang dialaminya tadi malam. Keranda sudah terlihat di depan rumah. Jasad Juragan Warta sudah dimandikan dan dikafani. Tapi tak lama dari itu tercium bau busuk yang sangat menyengat di dalam rumah. Bau apa ini? Hampir yang ada di dalam rumah menutup hidung dengan tangannya. Kang Sahuri mendengar keributan pun segera masuk ke kamar Juragan Warta. Dan tidak ada yang aneh terlihat di jasadnya mertuanya itu. Tapi bau busuk ini semakin kuat. Kang Sahuri mendekat ke arah jasad mertuanya itu dan mencoba membuka kain jarik yang menutupi jasad dari Juragan Warta. "Astagfirullah," ucap Kang Sahuri. Para pelayat yang memenuhi rumah Juragan Warta di pagi itu tersentak terperanjat saat mendengar Kang Sahuri beristighfar. Dan para warga merangsak bersemangat penasaran apa yang terjadi. Kang Sahuri saat mengetahui bau busuk yang menyengat itu ternyata sumbernya dari jasad sang mertuanya itu.
Terbelalak mata Kang Sahuri bukan soal bau busuknya yang membuat dia kaget, tapi keanehan lain yang dia lihat di jasad sang mertuanya itu. "Ampuni dosa mertuaku ya Allah," ucap Kang Sahuri dengan penuh kepanikan dan tak percaya. Binatang-binatang kecil keluar di setiap lubang di tubuh Juragan Warta. Ada juga binatang yang membuat lubang baru di bagian perut, pipi dan leher. Belatung, lipan, rayap, dan binatang berbisa keluar dari tubuh Juragan Warta yang sudah terbocor kaku. Cairan berwarna hijau campur merah berbentuk nanah ini menimbulkan bau busuk yang menetes di setiap lubang bekas binatang keluar. Terlihat juga perut dari Juragan Warta membengkak. Kulit-kulit yang mulai terkelupas seperti bekas disiram minyak panas dan melepuh. Mata yang awalnya tertutup sekarang terbuka melotot. Dari selah mata keluar cairan nanah. Dan mata dari Juragan Warta terlihat longgar dan jatuh menggelinding di atas kasur. Spray yang putih sekarang berubah menjadi merah campur nanah membasahi semua tempat tidur itu. Cairannya menetes jatuh ke lantai. Melihat kejadian itu Kang Sahuri duduk lemas tak percaya. Kejadian aneh yang baru dilihatnya itu nampak nyata bukan dengar cerita. Membuat Kang Sahuri tertahan untuk bersuara meminta tolong. Pintu kamar terkunci. Pelayat mengetuk pintu dan memanggil-manggil Kang Sahuri. Kang Sahuri, buka pintunya Kang." Suara riuh di luar memanggil Kang Sahuri. Tapi anehnya Kang Sahuri tidak bisa membalas sautan dari pelayat. Hanya lambaian tangan tanpa suara yang bisa dilakukan Kang Sahuri. Kaki Kang Sahuri mendadak lemas tak berdaya. Kamar Juragan Warta menjadi mencekam dirasakan Kang Sahuri pagi itu. Sekarang terdengar erangan melengking kesakitan, membuat Kang Sahuri tambah menjadi ketakutan. Ternyata suara itu suara Juragan Warta. "Tolong," terdengar merintih minta tolong. Kang Sahuri menelan ludahnya menyaksikan kejadian di luar nalarnya itu. Merangkak memaksakan Kang Sahuri menuju pintu, tapi kep. Kang Sahuri seperti ada yang memegang tertahan. Kang Sahuri menengok dan membuat Kang Sahuri terbelalak. Apa yang dia lihat ternyata mertuanya itu yang dilihat. "Kemana Sahuri? Tulungan Bapak Sahuri, baturan Bapak." Juragan Warta dengan bola matanya yang sudah tidak ada meminta tolong dan memohon untuk menemaninya kepada Sahuri. Mimpi buruk bagi Sahuri pagi itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya berteriak tanpa suara. Tetesan bulir membasahi wajahnya kala itu. Juragan Warta mulai mendekat dan mengeluarkan bau busuk dengan kulit-kulit berjatuhan di atas lantai. Senyum menyeringai terlihat di wajah Juragan Warta dengan kulit wajah yang sudah hancur. Kang Sahuri mulai berkunang-kunang penglihatannya, mulai gelap dan Kang Sahuri paksakan agar tetap sadar. "Assalamualaikum," terdengar ucapan salam. Terlihat ada dua orang lelaki, yaitu kisaran sekitar 45 tahunan dan yang satu terlihat sangat muda, kisaran 20 tahunan. Tapi dari kedua tamu ini terpancar aura kebaikan. Mereka mendekat dan membuang senyum kepada para pelayan. Serentak yang ada di rumah Juragan Warta membalas salam dari tamu yang baru datang itu. Ternyata yang datang adalah Haji Holil dan Ustadz Anom, yaitu Ustadz Encep. "Silakan masuk Pak Haji," ucap salah satu warga. Haji Holil pun mengajak Ustadz Encep untuk masuk. Setelah masuk, Haji Holil langsung menatap ke arah kamar yang terkunci rapat, yang tak lain adalah kamar Juragan Warta. "Ada orang di dalam?" tanya Haji Holil sambil menuju ke arah kamar. "Ada Kang Sahuri Pak," jawab salah satu warga. Haji Holil hanya membalas dengan senyum sambil melirik ke arah Ustadz Encep. Ustadz Encep pun mengerti dan langsung berdiri di depan pintu kamar Juragan Warta. Ustadz Encep langsung mengumandangkan azan di depan pintu. Setelah selesai mengumandangkan azan, aura di rumah Juragan Warta menjadi sesak dan panas. Terdengar dentuman keras di atas atap rumahnya. "Tolong!" Sekarang terdengar suara dalam kamar Juragan Warta. Rupanya Kang Sahuri mulai sadar dan bisa bersuara kembali, tapi masih terkunci rapat di dalam. Para warga berinisiatif mendobrak pintu, tapi bukannya terbuka malah terpental, seakan ada dinding yang menghalangi pintu. "Aduh!" merintih.
Melihat kejadian seperti ini, membuat para warga yang lain berhamburan keluar dengan wajah ketakutan. Tersisa hanya Haji Holil dan Ustadz Encep yang ada di dalam. Haji Holil mendekati pintu dan memegang pintu dengan memejamkan mata. Haji Holil merasakan panas di kujur tubuhnya, tapi tidak membuat Haji Holil gentar dan terus merapalkan ayat suci sambil terus menekan pintu. Tapi Haji Holil membuka pintu dan merasa aneh apa yang dirasakan, kekuatannya yang sangat kuat dan sangat kuat. Melihat keadaan begini, Ustadz Encep pun memejamkan mata dan menerawang apa yang menyelimuti rumah ini. Dan Ustadz Encep terkejut saat melihat di mata batinnya di pojok rumah ada sosok tinggi besar berbajukan hitam dan tingginya melewati tinggi rumah dan berwajahkan gelap dengan taring runcing menatap tajam ke arah Ustadz Encep. Ustadz Encep membuka mata dan melihat ke arah Haji Holil. Haji Holil sudah mengetahui dan mengangguk ke arah Ustadz Encep. Seperti mendapat persetujuan, Ustadz Encep pun duduk bersila dan memejamkan mata dan merapalkan doa. Hening terasa dan sukma Ustadz Encep keluar dari tubuhnya dan masuk ke alam mereka yang menguasai rumah Juragan Warta. Makhluk itu duduk dengan senyum menyeringai ditemani kawannya yang dengan bentuk menyeramkan. Lidah menjulur, kulit wajahnya mengelupas dan bola matanya sudah keluar di tempatnya seakan mau terjatuh. Mau ini manusia? Sosok ini menyodorkan segelas yang berisi cairan merah kehitaman yang berbau amis yang begitu terasa di indera penciuman Ustadz Encep. Sosok ini seakan menyambut Ustadz Encep yang sudah masuk ke alam mereka. Melihat kejadian ini, Ustadz Encep hanya beristighfar dan melihat keadaan di sekitar. Aura yang sangat kuat dengan dinding gaib, pekat, dan panas dirasakan Ustadz Encep waktu itu. Tapi tak membuat Ustadz muda ini gentar atau takut. Karena Ustadz muda ini sudah digemblang dengan ilmu agama dan kebatinan sewaktu pesantren dulu. Keperluan naon silaing nun? Datang ka dieu. Sosok tinggi besar ini langsung bertanya, ada keperluan apa Ustadz Encep datang ke sini? Mendengar pertanyaan dari sosok gaib ini, Ustadz Encep hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan penuh wibawa. Kami dek nyokot jeung dek nyampurnakeun pawarta anu geus jadi layon. Ulah jadi halang mun embung jadi mu asal. Jawab Ustadz Encep penuh tekanan dan ancaman. Ustadz muda berucap akan membawa jasad Juragan Warta yang sudah menjadi jasa dan tidak boleh jadi penghalang jika tidak mau jadi asalnya kembali. Mendengar ucapan Ustadz muda, makhluk ini hanya membalas dengan gelak tawa yang diikuti sosok-sosok lainnya. Gemuruh suara terdengar memenuhi ruangan gaib ini, tapi ada aura berbeda dari pancarkan sosok tinggi ini yang membuat Ustadz muda ini sadar dan memasang badan dengan ilmu kebatinannya. Allahu Akbar, ucap Ustadz muda itu. Sosok tinggi ini bernama Tunggul Nunggal. Dia berdiri dan membuat sosok yang lainnya langsung terdiam dan menundukkan kepala mereka. Dengan sebagian tubuhnya dipenuhi bulu dengan sorot mata tajam, merah menyala. Hidungnya mirip babi, mulutnya penuh taring. Siapa saja yang melihat bentuknya akan ketakutan dibuatnya. Jari-jari dengan kuku tajam meruncing, perut buncit dan kaki pendek. Sekarang sosok ini kembali ke bentuk asal. Deru nafas berat dikeluarkan si Tunggul Nunggal. Liur menetes di sela-sela taring yang di saat liurnya menetes ke bawah, barang yang terkena tetesannya akan mencair dan hancur tak tersisa. Melihat ke arah Ustadz Encep, si Tunggul Nunggal ada sedikit keraguan dalam hatinya karena yang dilihat adalah sosok pendamping di belakang Ustadz muda ini. Saha si laing nun? Gumam si Tunggul Nunggal. Siapa dia sebenarnya? Dengan memejamkan mata, si Tunggul Nunggal sambil mengangkat tangan kanannya ke atas. Mulutnya berkomat kamit seperti membacakan sesuatu dan tak lama ada suara angin. Ada suara angin bergemuruh dibarengi kilatan-kilatan menuju tangan si Tunggul Nunggal. Asap tebal menyelimuti tangan si Tunggul Nunggal dan asap itu berubah menjadi senjata trisula dengan gagang panjang dan besar. Modar sia manusia.
Setelah itu si Tunggul Nunggal tertawa penuh keyakinan sambil memegang senjatanya dan berucap mati kepada Ustadz muda itu. Melihat kejadian yang Ustadz Encep lihat, beliau hanya menganggukkan kepala dan menyebut nama Allah sambil berjalan mendekat. Tapi langkahnya terhenti karena Ustadz Encep merasakan ada dinding penghalang yang membuat langkahnya terhenti. Melihat Ustadz Encep menghentikan langkahnya, si Tunggul pun mentertawakan Ustadz Encep penuh dengan kemenangan. Manusia hina jeung lemah dek kumaha wani ka kaula nun. Seakan Ustadz muda ini lemah dan bukan tandingannya, ucap si Tunggul Nunggal. Dan tak lama senjata yang dipegangnya diarahkan lalu diayunkan ke Ustadz Encep. Rasakeun manusia, amitan ayeuna sambat indung bapa silaing, ajal silaing nepi dieu. Tunggul Nunggal menyuruh Ustadz muda memanggil ayah dan ibunya karena kematiannya sudah dekat. Sambil mengayunkan senjatanya. Dengan cepat senjata itu sudah lepas di tangannya dan terbang ke arah Ustadz muda, memburu dada Ustadz muda. Melihat senjata mendekat, Ustadz muda memejamkan matanya dengan merafalkan doa dan plus. Terlihat senjata itu menusuk dada Ustadz muda. Terpancar darah segar tidak sampai di situ. Senjata itu memutar menembus dada Ustadz muda, mengoyak dada Ustadz. Dan serp, plus senjata itu menancap di kayu rumah atau tiang. Sorak-sorai menggema menyambut kematian Ustadz muda. Apa yang mereka lihat, Ustadz muda mati dengan senjata milik si Tunggul Nunggal. Lain lawan kami selain manon. Sambil mendekat dan akan mengambil senjatanya, si Tunggul berucap kalau manusia lemah bukan lawannya dia. Langkah kakinya berjalan menimbulkan getaran di saat berjalan. Perutnya yang buncit terlihat naik turun. Kepala dan badannya terlihat menyatu seperti tidak ada penyangga leher yang terlihat. Di saat sudah mulai dekat, perasaan si Tunggul merasakan ada aura yang sangat kuat. Dan aura ini seperti memberi ancaman nyata. Dia melirik ke bawah, masih tergeletak jasad Ustadz Encep yang berlumuran darah dan luka menganga di dada sebelah kiri. Tapi penglihatan dan perasaannya bertolak belakang. Melihat ini si Tunggul pun meloncat ke belakang dan waspada apa yang akan terjadi. Aya naon nun? Sosok yang perawakannya kepala tanpa rambut dan hitam pekat bertanya ada apa kepada rajanya sambil ikut melihat ke sekitar, tapi tidak ada yang aneh menurutnya. Mundur ka tukang, ajakan nulaina, urusan kami iya. Si Tunggul menyuruh kepada bawahannya suruh mundur dan biar jadi urusannya. Perintah dari rajanya membuat kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Baru kali ini mereka melihat rajanya begitu serius dan seperti ketakutan dilihatnya. Sebagian mundur, apa yang sudah diperintahkan. Tapi ada sebagian yang terlihat kuat mendampingi si Tunggul Nunggal dengan sikap yang waspada dan siap apa akan yang terjadi. Sekarang auranya berubah. Dan aura ini dirasakan oleh si Tunggal dan sosok yang lainnya yang berada di sampingnya. Begitu merasakan tekanan dan ancaman dikeluarkan aura ini. Jadi saya nanu bakalan modar. Tiba-tiba sekarang terdengar suara tanpa wujud mengancam dengan mengucap siapa sekarang yang akan mati. Kembali si Tunggul melihat ke arah jasad Ustadz muda. Masih tetap dengan posisi yang sama seperti tadi. Tidak bergerak, terbujur kaku, sudah menjadi jasad. Tapi siapa ini? Perasaan si Tunggul, Ustadz muda ini belum tewas. Apa yang dia lihat? Kembali si Tunggal memejamkan matanya untuk melihat apa yang tengah terjadi dan siapa sosok ini sebenarnya. Tapi nihil. Tunggul tidak bisa menembusnya dan sekarang si Tunggul sudah sadar. Dinding gaibnya sudah tembus dan digantikan oleh dinding gaib oleh sosok lain yang kesaktiannya di atas dia. Tiba-tiba jasad Ustadz muda itu pun hilang dan hanya sebatang kayu yang tergeletak di atas bekas Ustadz muda terkapar. Melihat kejadian ini si Tunggul dan pengawalnya terkejut dan mundur beberapa langkah ke belakang.
Belum habis akan keterkejutannya, tiba-tiba ada sepucuk ujung daun menyerang ke arah si Tunggul, tapi dengan sigap si Tunggul dapat menghindarinya. Tapi naas, ujung daun itu mengenai pengawal di belakangnya, kepalanya hancur terkena ujung daun. Terkesiap dan terkejut melihat itu semua. Hanya ujung daun saja membuat si Tunggul bergetar, tapi tidak lama si Tunggul sadar dan tahu siapa sosok ini. Ranggasona, gumam si Tunggul dengan senyum menyeringai. Semilir angin berhembus di berbagai penjuru. Langit menghitam temaram menemani langkah Nini Kaena dan Aki Damini. Lolongan anjing seakan menyambut perjalanan mereka. Terlihat tubuh Haryati diikat dan digendong Aki Damini. Pekatnya malam mereka susuri untuk pergi ke suatu tempat yang dinamakan oleh penguasa Gunung Ringgeng. Langkah demi langkah dijalani untuk menuju tujuan. Kilatan cahaya menyala menimbulkan cetakan alam di malam itu. Gesekan pepohonan seakan menjadi irama nada yang dibarengi derus nafas dua ranta itu. Semak belukar jalan bebatuan tidak jadi halangan bagi mereka. Dalam benak mereka hanya sampai tujuan dan dendam kusumat yang dibawa oleh Kaena dan Damini. Anaking, moalilah gelis, bakal nyumpunan amuk ilaing. Gumam Kaena sembari mengusap punggung Haryati yang digendong Aki Damini. Ni Kaena berucap tidak akan lama untuk membalaskan dendam terhadap mereka yang telah menyakiti mereka. Aki Damini menghentikan langkahnya. Dengan napas tersenggal, dia berucap sembari menunjuk ke arah kali yang cukup besar, tubuhi belukar. Iya meren Kaena nu dimaksud Eyang Puspa teh. Mendengar ucapan Aki Damini, Kaena pun menyeringai penuh arti. Ayo Aki turun, ucap Kaena. Baru beberapa langkah Aki Damini dan Kaena mendengar suara tanpa wujud. Tempatan hiji gua nun, tungguan Eyang beres muja. Ternyata suara Eyang Puspa, pengusaha Gunung Ringgeng, menyuruh mereka menempati suatu gua di bibir kali itu. Tidak lama suara dari Eyang Puspa lenyap, terbawa angin dan hilang bersama suasana malam. Terlihat Aki Damini dan Nini Kaena menuruni jalan yang sedikit menurun yang dipenuhi belukar. Gua itu terlihat yang sedikit tertutup belukar. Dalam hati Aki Damini bergumam. Tempat yang cocok untuk persembunyian dan tempat tersembunyi ini untuk menutup diri selama kebangkitan Haryati kelak. Senyum menyungging diperlihatkan Aki Damini malam itu. Dan sambil menggendong Haryati mereka menuju bibir goa. Ranggasona, ucap si Tunggul Nunggal. Si Tunggul Nunggal sudah mengetahui siapa yang dihadapinya sekarang. Senyum terlihat dipaksakan, wajahnya sedikit ketakutan diperlihatkan si Tunggul Nunggal. Tertawa menggema memenuhi ruangan rumah Juragan Warta yang sudah tertutup dinding gaib. Suara tertawa dari Ranggasona seperti berpindah-pindah membuat para pendamping si Tunggul menutup telinga. Tapi walaupun ditutup telinga, darah segar keluar dari sela-sela jari mereka. Rangan kesakitan keluar dari makhluk pendamping si Tunggul dan terlihat kepala mereka membesar dan pecah satu persatu. Akibat tidak kuat dengan suara dari Ranggasona. Melihat kejadian ini, mau tidak mau si Tunggul Nunggal siap menghadapi segala kemungkinan apa yang akan terjadi nantinya. Sebelum menghadapi Ranggasona, mata si Tunggul dipejamkan dan tangannya diangkat ke atas dan komat kamit seperti memanggil minta bantuan. Benar saja, dalam diamnya si Tunggul memanggil Eyang Puspa. Ampun Guru Nun, kaulah aya di hiji masalah nu lintang puharana. Kaulah nya hareupan si Ranggasona nu nguasaan leuweung tiis. Ucap si Tunggul bahwa dia lagi menghadapi Ranggasona penguasa lawang tiis. Ternyata si Tunggul meminta bantuan kepada Eyang Puspa. Kembali Ranggasona tertawa. Hei Rengge, can kapok selain.
Geus lila kaula can ngagayem sabangsaning siluman. Mendengar suara dari ancaman Ranggasona, terlihat si Tunggul terkisak dan terbelalak. Karena dengan ucapan dari Ranggasona, dia sudah tahu bahwa Eyang Puspa sudah dikalahkan. Si laing nyingkah di patempatan Tunggul, lain bantrak-bantrakeun ilaing. Sekarang Eyang Puspa menyuruh pergi dan Ranggasona bukan lawan sepadan bagi dia. Si Tunggul membuka mata dan sekarang jelas terlihat ada dua sosok di hadapannya, tak lain dan tak bukan Ustadz Muda dan Ranggasona. Dengan celana pangsi dan berpakaian hitam dan berikatkan kain kepala dengan wajah rupawan dan gagah, dengan senyum dan tatapan tajam, Ranggasona melihat ke arah si Tunggul. Dengan setengah jongkok di atas kursi, Ranggasona mengucap salam ke arah Ustadz Muda. "Assalamualaikum Yai," ucap Ranggasona. "Waalaikumsalam Kakang," jawab Ustadz Muda. Aura panas sudah dirasakan si Tunggul. Terkapar, terpancar dan tergeletak pengikut si Tunggul. Hanya dia yang masih berdiri dengan menampakkan wajah cemas dan seperti ketakutan. Tangan Ranggasona diangkat dan menjentikkan jarinya ke arah si Tunggul dengan mengucap, "Allahu Akbar." Kericil kecil melesat dan mengarah pas di tengah dahinya dan terlihat hancur kepala si Tunggul. Badan tanpa kepala itu masih berdiri dengan darah menetes dan tak lama badan si Tunggul dan bala pasukannya hilang menjadi abu. "Alhamdulillah," serentak berucap. Sebelum kepergiannya si Tunggul mengucapkan sesuatu dan ucapan ini menjadi tantangan yang akan dihadapi suatu saat nanti. "Perkara dendam jeung nyeri moal leungit saacan cumpon ku jinisna. Tungguan dendam eta bakal jadi dendam mamawa mamala." Si Tunggul mengingatkan dendam ini bakalan terus ada jika orang tersakiti masih ada, dan dendam ini bakalan membawa bencana. Mendengar ini, Ustadz Muda dan Ranggasona saling pandang dan mereka berpikir semua ini akan berakhir. Ternyata masalah ini hanya pancingan dan dendam utamanya belum terjadi. "Perkara iblis tidak akan ada habisnya," ucap Ranggasona. "Bismillah Kang, insya Allah akan menjadi petunjuk dan akan menjadi jalan bagi umatnya," tutup Ustadz Muda, menutup mata dan hilang kembali ke tubuh utamanya. Ranggasona pun berjalan dan hilang mengikuti Ustadz Muda pergi. Pintu kamar Juragan Warta terbuka dan Kang Sahuri tergeletak tak sadarkan diri, dan jasad Juragan Warta terbaring kaku di atas tempat tidur seperti tidak terjadi apa-apa. Melihat begitu, para warga bergegas menuju kamar dan mengangkat badan Kang Sahuri. Haji Holil terlihat tersenyum dan mendekat ke arah Ustadz Muda. "Alhamdulillah," ucap Ustadz Holil. Tidak disadari Haji Holil, pundaknya seperti ada yang menepuk. "Assalamualaikum Guru." Eyang Puspa sudah berada di puncak Gunung Galunggung. Eyang Puspa dengan menatap ke arah langit sembari mengucap dengan penuh amarah dan dendam, "Tungguan kami manusia, sampai pemakai kami bakalan turun ke kaum ilaing nu bakal jadi mamala." Eyang Puspa berucap dendamnya dan ilmunya akan diturunkan dan akan menjadi bencana. Eyang Puspa pun menghilang dan akan bertapa untuk mengembalikan lagi kekuatan dan suatu saat akan menjadi bencana bagi manusia kelak. Kawah Gunung Galunggung memerah memancarkan seakan menyambut Eyang Puspa. "Tunggu dendam itu. Assalamualaikum Guru." Ranggasona sambil memegang pundak Haji Holil. Tersentak kaget terlihat wajah Haji Holil saat mendengar dan melihat suara Ranggasona. Senyum mengembang diperlihatkan Ranggasona saat berjumpa kembali dengan sang guru. Dirangkul dan Ranggasona langsung mencium dengan tajam tangan dari sang guru yaitu Haji Holil. Terlihat kerinduan diperlihatkan Haji Holil dan sang murid Ranggasona saat itu.
Hanya saling tatap, belum terucap satu kata dari keduanya. Ranggasona langsung membuka percakapan dengan wibawa dan hormat pada sang guru. Punten nu ageng-ageng na guru. Kumaha wantun denget ainan nembe nepangan kasalira. Ranggasona meminta maaf karena baru hari ini bisa bertemu. Haji Holil hanya tersenyum dan mengajak Ranggasona untuk nanti di rumah membicarakan hal ini semua. Diterima ki murid, ucap Haji Holil. Tidak lama Haji Holil menyuruh para warga untuk membantu Kang Sahuri dan dibawa ke ruangan tengah. Keadaan Kang Sahuri dalam tidak kesadarkan diri dan Ustadz Anom masuk ke kamar Juragan Warta memastikan gangguan goib sudah hilang sepenuhnya. Ustadz muda duduk di samping jasad Juragan Warta dan terlihat membacakan doa-doa menyempurnakan kematian dari mantan kepala desa itu. Selesai membacakan doa, terlihat Ustadz Anom kembali menutup jasad dengan kain jari. Dan Ustadz Anom menyuruh sebagian warga untuk mengangkat Juragan Warta dibawa ke belakang untuk dimandikan yang terakhir kalinya. Nyi Kesi sambil mengendong Neng Uma hanya menangis melihat kejadian yang sudah terjadi. Bapak, Bapak. Hanya itu yang terucap dari Nyi Kesi. Kang Sahuri terlihat sudah tersadar dan masih tatapan kosong terlihat di wajahnya itu. Kepanikan dan ketakutan masih tergambar jelas di raut wajah Kang Sahuri sore itu. Melihat keadaan Kang Sahuri masih belum stabil, Ustadz muda menghampiri Kang Sahuri sambil memberikan segelas air putih yang sudah dikasih doa. Ini Kang, minum biar tenang sedikit. Kang Sahuri hanya mengangguk dan meminum air yang diberikan Ustadz Anom. Setelah minum air itu, keadaan Kang Sahuri terlihat normal. Dan Kang Sahuri menceritakan kejadian yang dialami itu kepada Ustadz Anom dan Haji Holil. Oke guys, Ustadz Anom itu Anom ya, Anom itu muda ya. Lanjut. Kang Sahuri memanggil Nyi Kesi untuk duduk di sebelahnya. Dan Neng Uma digendongnya oleh Kang Sahuri sambil mencium kening dan pipi Neng Uma. Mau dikubur sekarang Kang Bapak? Tanya Kesi. Secepatnya, jangan dikasih besok Nyai, jawab Haji Holil. Mendengar jawaban dari Haji Holil, kembali air mata dari Nyi Kesi tak terbendung dan isak tangis kembali pecah sore itu. Kang Sahuri hanya melihat sang istri kembali menangis mencoba menenangkan sang istri. Sabar Nyai, ini sudah takdirnya, sambil mengusap punggung Nyi Kesi. Tangisan dan air mata Kesi penuh dengan arti. Karena Kesi dalang di balik semua ini. Kematian Ibu Tiri dan Juragan Warta ayahnya adalah berawal dari ucapan dan niatnya semuanya. Ranggasona paham betul dengan yang dialami Nyi Kesi. Mata Ranggasona menatap tajam ke arah Nyi Kesi. Melihat tatapan Ranggasona kepada Nyi Kesi membuat Haji Holil langsung menepuk tangan Ranggasona. Keberadaan Ranggasona tidak ada yang menyadarinya. Karena Ranggasona sejatinya hanya Sukma yang hadir di rumah Juragan Warta kala itu. Munafik perempuan itu guru, ucap Ranggasona. Biar Allah yang membalas semua itu Rangga, ucap Haji Holil. Keadaan mulai tenang. Baru Kang Sahuri membuka cerita dengan menghela napas dulu dalam-dalam. Maaf sebelumnya. Apa kejadian ini ada sangkut pautnya dengan kematian keluarga Kidamini? Tanya Kang Sahuri. Mendengar pernyataan dari Kang Sahuri membuat mata dari Nyi Kesi terbelalak dan menatap ke arah Kang Sahuri. Dengan mulut terbukanya Nyi Kesi seakan tidak percaya apa yang dia dengar dan ucapan yang keluar dari mulut sang suami. Ustadz muda melirik ke arah Haji Holil dan seakan supaya Haji Holil menceritakan semua tentang apa yang dia akan jawab. Semua sudah takdir Sahuri. Kehendak Allah itu rahasianya. Dan dengan kejadian yang menimpa keluarga Akidamin itu juga jadi pembelajaran bagi kita semua. Sebagai manusia agar tidak mendepankan hawa nafsu. Haji Holil menyembunyikan keterkaitan semua ini. Padahal mereka sudah tahu muasal kejadian ini berawal dari mana. Suatu saat nanti Allah akan tunjukkan kuasanya dengan kejadian ini.
Dan Allah tidak pernah tidur, tutup Haji Holil. Mendengar jawaban dari Haji Holil membuat tenang Kang Sahuri. Kang Sahuri hanya memeluk erat Neng Uma, tapi tidak bagi Jikesi. Mendengar jawaban dari Haji Holil membuat dirinya tertekan. Dan Jikesi seakan sudah tahu bahwa mereka ini sudah mengetahui semuanya yang menimpa keluarganya ini. Sudah siap Haji ini? Ucap salah satu warga jasad Juragan Warta agar segera dimandikan. Singkat cerita, Juragan Warta sudah dimandikan dan dikain kafani dan akan segera diangkat menuju ke masjid agar segera disolatkan. Tahlil berkumandang dengan dibawakannya jasad Juragan Warta menuju masjid. Sesampainya di masjid, diletakkanlah jasad Juragan Warta dengan keranda di dekat mimbar dan tak lama Haji Holil menjadi imam dan segera menyolatkan untuk terakhir kalinya untuk Juragan Warta. Dendam apa yang akan terjadi, Guru? Tanya Ustadz muda. Haji Holil dengan sarung batik yang dikenakannya duduk bersandar di belakang dan tersenyum ke arah Ustadz Anom dan mulai menjawab pertanyaan dari Ustadz Anom. Assalamualaikum. Terdengar di luar ada yang mengucap salam dan berjalan menuju ke arah Haji Holil dan Ustadz Anom. Ternyata Rangga Sona dengan tubuh aslinya datang dan menyelami Haji Holil dan Ustadz Anom. Aturan Kang? Tanya Ustadz Anom ke Rangga Sona. Ustadz Anom menyambut Rangga Sona yang duduk di sampingnya. Ceritakan apa yang kalian dengar waktu masuk ke alam mereka yang dulu menguasai rumah Juragan Warta. Tanya Haji Holil. Rangga Sona dan Ustadz Anom saling pandang, mengisyaratkan saling berharap untuk menjawab pertanyaan dari Haji Holil. Rangga Sona pun mengangguk. Mungkin Pak Haji yang lebih tahu. Senyum mengembang dari wajah Haji Holil mendengar jawaban dari Rangga Sona. Rumit kasus ini antara Warta dan Damini. Haji Holil meminum teh hangat sebelum melanjutkan lagi ceritanya. Sekarang keluarga Damini hilang bagaikan asap ditiup angin. Perjanjian mereka akibat dendam akan membawa bencana bagi Haur Pugur. Haji Holil kembali menghentikan ceritanya dan sorot wajahnya memandang ke atas seperti membayangkan sesuatu yang lama pernah dialaminya. Si Rengge, ucap Haji Holil keluar begitu saja dari mulutnya. Mendengar nama itu membuat Rangga Sona kaget dan kembali bertanya. Manusia laknat itu masih hidup? Tanya Rangga Sona. Bukan lagi manusia, Rangga, jawab Haji Holil. Maksud Pak Haji apa? Penuh dengan kepenasaran dari Rangga. Kamu tahu si Renggeng? Tanya Haji Holil. Rangga dan Ustadz Anom kembali saling pandang saat mendengar nama si Renggeng. Iya, Guru tahu. Si Renggeng masih menyimpan dendam. Dan dendam itu sekarang dilanjutkan oleh keluarga Damini. Mendengar penjelasan semua ini membuat Rangga belum menangkap apa yang dimaksud dengan Haji Holil. Rengge, Ringgeng, Damini, apa hubungannya Pak Haji? Kembali Rangga bertanya. Coba kamu ingat kembali saat kalian masuk ke alam mereka, Encep. Haji Holil bertanya ke Ustadz Anom. Astagfirullah, Ustadz Anom beristighfar. Jadi omongan si Tunggul Nunggal itu berhubungan, ucap Ustadz Anom. Bener Cep, jawab Haji Holil. Dendam adalah makanan bagi para iblis. Dan mereka pintar memainkan hati bagi orang yang jauh akan agama dan Tuhan, jawab Haji Holil. Jadi Kainah dan Damini melanjutkan dendam si Rengge? Tanya Ustadz Anom. Haji Holil mengangguk sambil tersenyum. Sekarang mereka di mana Pak Haji? Tanya Rangga. Mereka disembunyikan di suatu tempat oleh si Rengge. Karena niatan mereka sudah diketahui sebelumnya. Yang dendamnya itu belum terbalaskan. Jawab Haji Holil.
kematian Juragan Warta? Ustadz Anom bertanya. Kematian dan kejadian ini adalah tipu daya mereka agar dendamnya si Rengge terbalaskan dengan tanpa orang lain. Dan Damini dan Kaena masuk ke dalam permainan mereka. Karena janji mereka sampai ujung akhir akan memanggil manusia-manusia agar menjadi teman mereka di akhir nanti. Tutup Haji Holil. Dendam apa lagi yang dibawa keluarga Damini, Pak Haji? Tanya Rangga. Kematian Haryati. Obrolan dari mereka disimpulkan dendam satu sama lain saling terhubung. Kematian dari Juragan Warta sudah diatur sedemikian rupa, dan dendam-dendam ini menjadi perhatian khusus bagi Haji Holil dan kedua muridnya. Mereka sadar akan apa suatu hari nanti akan terjadi. Haji Holil mengingatkan agar memperkuat imannya saja. Sosok tua renta keluar di kawah Galunggung dengan rambut putih yang panjang. Hanya memakai celana hitam tanpa baju. Sorot matanya tajam laksana bola api. Udang Haryati. Sekian. Terima kasih sahabat Jelang Malam yang sudah setia sampai part 9 ya. Jadi ini luar biasa ya teman-teman ya, cerita dari Riwa Numawa Mamala. Dan di part 9 ini adalah season pertama ya. Jadi selesai. Ending yang sangat mengharyatikan ya. Jadi ternyata di endingnya bahwa Eyang Ringgeng ini sudah kembali kekuatannya ketika bersemedi di Gunung Galunggung ya. Dan akan membangkitkan Nyi Haryati. Oke, baik sahabat Jelang Malam, saya berharap ya ada komentar dari para sahabat Jelang Malam. Dan tentunya ditunggu untuk di season keduanya. Sahabat Jelang Malam, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang jelas dan intuisinya yang kurang baik ya. Mohon dimaklum. Dan sekali lagi, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya video-video terbaru terupdate di channel kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.